Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait materi lingkaran yang ada pada kelas 11 mengenai pengertian lingkaran, unsur-unsur lingkaran, serta hubungan antara sudut pusat dan juga sudut keliling. Nah, ini ada pada kurikulum Merdeka maupun di kurikulum sekolah penggerak. Nah, kita langsung aja yuk ke materi dari lingkaran ini. Pernahkah kalian ke pasar malam? Yuk kita ke pasar malam. Nah, pernahkah kalian melihat ada wahana permainan seperti ini? Ya, ini adalah biang lala. Pernahkah kalian naik permainan biang lala? Oke, kita anggap semuanya pernah ya. Nah, di sini apa yang menghubungkan bagian tengah dengan keliling pada biang lala? Yang menghubungkan adalah ruji-ruji. Nah, apa yang dibentuk antara jari-jari pada as roda di biang lala? Yaitu adalah sudut. Nah, untuk pengertian dari lingkaran, silakan bisa dilihat di sini. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada roda, ada piringan CD, ada beker, dan ada juga uang koin atau uang logam. Nah, apa nama bentuk pada gambar berikut? Nah, selain itu kita juga bisa melihat nih di sini ada jam dinding, kemudian ada gelas, ada tutup botol, dan juga ada logo yang di sini bentuk-bentuknya itu melingkar, atau apa bentuk dari benda-benda ini, yaitu lingkaran. Nah, apa pengertian dari lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu yang dimaksud di atas disebut adalah titik pusat lingkaran. Pada gambar di samping, titik pusat lingkaran itu disimbolkan dengan O. Kemudian, untuk OA, OC, dan OB di sini disebut dengan jari-jari lingkaran. Kita lanjut. Di sini terkait dengan unsur-unsur lingkaran. Nah, yang pertama ada titik pusat. Titik pusat dalam lingkaran disimbolkan dengan O. Kemudian yang kedua ada jari-jari atau R. Di sini ada pada OA. Kemudian yang ketiga ada diameter atau D, itu ditunjukkan dengan BC. Yang keempat ada busur tanda kuning di sini melengkung, yaitu AC atau CA. Kemudian ada tali busur, yaitu garis AC. Kemudian yang keenam ada tembereng, yaitu daerah yang berwarna kuning. Di sini daerah yang dibatasi oleh busur AC dan juga garis AC. Kemudian ada juring yang ditandai dengan warna abu-abu. Yang kedelapan ada apotema. Nah, di apotema di sini ditunjukkan dengan garis OD. Nah, kita menuju ke pengertian dari masing-masing unsur lingkaran tadi. Yang pertama ada titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Jadi di sini dia disimbolkan dengan O. Jadi kita perhatikan gambar ya. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Nah, untuk membuat lingkaran kita harus menggunakan jangka. Kemudian ada jari-jari. Nah, untuk jari-jari itu adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Nah, misal di sini ada titik A di lengkungan lingkaran, kita hubungkan titik O dan titik A dengan sebuah garis lurus. Nah, garis lurus yang menghubungkan inilah disebut dengan jari-jari lingkaran. Untuk selanjutnya,
kita punya yaitu diameter atau D. Nah, diameter sendiri adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi harus melalui titik pusat. Nah, misal di sini ada titik B di lengkungan lingkaran, kita buat garis dari titik B melalui titik O sampai pada lengkungan lingkaran. Misal titik C. Jadi garis BC inilah yang disebut dengan diameter, dan garis OB dan OC itu adalah jari-jari. Nah, kita perhatikan BC itu kan perjumlahan dari OB dan OC. Dengan kata lain, diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Panjang diameter 2 kali jari-jari atau D sama dengan 2R. Kita lanjut. Yang ketiga adalah busur. Yaitu busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik seberang di lengkungan tersebut. Jadi misal busur lingkaran ini dibagi jadi dua ya, ada busur besar dan ada busur kecil. Nah, kita lihat pada gambar di samping, garis lengkung AC itu merupakan busur dan ditulis AC, kemudian ada tanda caping gitu di atas ya. AC caping yang berwarna kuning itu disebut dengan busur kecil, sedangkan AC caping yang berwarna hitam itu adalah busur besar. Kalau nggak dikatakan dia busur besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah busur kecil. Lanjut, kita ada tali busur. Nah, untuk tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Jadi bentuknya adalah garis. Pada gambar di samping, tarik garis lurus dari titik A ke titik C. Nah, garis lurus ini disebut dengan tali busur. Nah, tapi apakah BC itu juga merupakan tali busur? Jawabannya iya. BC merupakan tali busur sekaligus dengan diameter lingkaran, karena BC itu merupakan tali busur juga. Nah, selanjutnya yaitu tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan juga tali busur. Nah, berwarna kuning ini ya, ada tembereng besar dan juga ada tembereng kecil. Nah, tapi biasanya kalau misal tidak tertuliskan dia besar atau kecil, yang dimaksudkan adalah tembereng kecil. Tuh. Untuk selanjutnya kita ada juring. Ya, kita ada juring. Juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, juring lingkaran juga dibagi jadi dua, juring kecil dan juring besar. Tapi kalau misal tidak tertuliskan, berarti yang dimaksud adalah juring kecil. Nah, selanjutnya adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Garis tersebut ya tegak lurus dengan tali busur. Nah, kita perhatikan di gambar adalah OD. Dari titik pusat kita tarik garis tegak lurus. Garis OD ini adalah apotema. Nah, perhatikan gambar di bawah. Kita ada jam dinding ya. Kemudian apabila kita gambarkan dalam bentuk lingkaran, lalu ada titik A, O, dan B. O itu adalah titik pusat lingkaran. OA itu adalah jari-jari dan OB adalah jari-jari. Sehingga sudut AOB di sini adalah sudut pusat lingkaran. Kita perhatikan gambar di bawah ini ya. Di sini disediakan lingkaran dengan ada titik O, P, Q, dan R. PQ di sini adalah tali busur, QR adalah tali busur, dan PQR terletak di keliling lingkaran. Sehingga sudut PQR itu adalah sudut keliling lingkaran. Nah, kita lihat ke contoh soalnya ya. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada sebuah lingkaran. Kita diminta untuk menentukan masing-masing unsur-unsurnya. Jadi dari titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotemanya. Nah, kita lihat di pembahasannya ya. Titik pusat itu letaknya ada di titik O. Silahkan diperhatikan. Yang kedua ada jari-jari, yaitu garis OP, OK, dan OS. Kemudian ada diameter, yaitu garis
QS. Yang keempat ada busur, yaitu QR, ada tanda di atasnya ya, atau bisa juga kita kasih caping gitu, QP, PS, dan RS. Kemudian tali busurnya adalah garis QR. Kemudian tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh QR, busur QR, dan tali busur QR. Nah, untuk curing yaitu POQ dan POS, daerah ya untuk curing di sini. Kemudian yang terakhir apotema yaitu garis OT. Nah, untuk soal-soal yang ada di sini silakan kalian kerjakan secara mandiri. Kalian tentukan mana titik pusat, mana jari-jari, diameter busur, tuliskan di kolom komentar ya. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada AOB. Apakah sudut pusat itu? Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran dan kaki-kakinya berupa jari-jari lingkaran. Perhatikan gambar di bawah. Ada titik O, kemudian titik P, Q, dan R. Apakah sudut keliling itu? Sudut keliling adalah sudut yang titik sudut terletak pada keliling lingkaran dan kaki-kakinya berupa tali busur. Nah, di sini bisa diringkas terkait dengan sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat dan juga sudut keliling kita gambarkan dalam satu lingkaran yang sama. Sehingga sudut AOB adalah sudut pusat dan sudut ACB adalah sudut keliling. Nah, akan kita pelajari bagaimana hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap pada busur yang sama. Tapi sebelum itu, kita pelajari dulu terkait dengan teorema atau sudut dalam segitiga. Di sini ada sudut di dalam segitiga yaitu AB dan ada sudut di luar segitiga yaitu C. Sudut X sama dengan 180 dikurangi dengan sudut A ditambah dengan sudut B. Karena satu segitiga itu sudutnya jumlahnya adalah 180. Dan kemudian ketika kita lihat di sini sudut X dan sudut C itu sudut yang saling berpelurus sehingga mereka jumlahnya adalah 180 derajat atau sudut X sama dengan 180 derajat dikurangi C. Maka 180 derajat dikurangi A ditambah B itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut C. Jadi A plus B sama dengan C. Contohnya di sini kita lihat berarti sudut A besarnya adalah 60 karena sudut di dalam segitiga ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 120 derajat. Jadi A-nya adalah 60 derajat. Nah, sekarang kita perhatikan gambar di samping. Segitiga AOB adalah segitiga sama kaki karena OA dan OB merupakan jari-jari lingkaran. Jika OAB itu sama dengan X, maka OBA itu juga sama dengan X. Sehingga BOD menurut teorema yang tadi, dia adalah 2X. Segitiga AOC, segitiga sama kaki, OA sama dengan OC yaitu jari-jari lingkaran sehingga OAC itu Y, OCA juga Y sehingga COD sama dengan 2Y. Dari sini kita peroleh bahwa BOC itu menghadap pada busur BC dan sudut BAC juga menghadap pada busur BC. Dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa keduanya menghadap pada busur yang sama yaitu busur BC. BOC sama dengan BOD ditambahkan dengan DOC yaitu BOC sama dengan 2X ditambah 2Y. Kalau kita keluarkan duanya berarti 2X plus Y. Nah, karena X plus Y itu adalah sudut BAC, maka sudut BOC itu sama dengan 2 kali dari sudut BAC atau besar sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling
atau BAC sama dengan setengah kali BOC. Besar sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Nah, atau bisa juga kita pahami dengan cara seperti ini. Kita perhatikan ACO itu adalah P, BCO itu adalah Q. Nah, OC sama dengan OA yaitu jari-jari, berarti sudut ACO itu sama dengan sudut CAO. OC sama dengan OB, jari-jari, sudut BCO sama dengan sudut CBO. Nah, dari sini diperoleh sudut AOD itu 2P dan sudut BOD itu 2Q. Kalau dijumlahkan 2P ditambah 2Q dan sudut ACB itu P plus Q. Sehingga disimpulkan sudut pusat 2 kali sudut keliling, tapi dengan catatan menghadap busur yang sama. Kita lanjut ke contoh. Nah, di sini sudut pusatnya adalah POR yaitu 140 derajat dan sudut kelilingnya adalah PQR yaitu A derajat. Sehingga dapat disimpulkan sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Setengah dari 140 yaitu 70 derajat. Kita lanjut di kasus yang kedua, yaitu misalkan di sini ada sudut AOB itu adalah sudut pusat. Kita misalkan dengan 2x, sehingga sudut ACB sudut kelilingnya yaitu x dan sudut ADB jugalah x. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sudut ACB sama dengan sudut ADB, yaitu sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama besarnya adalah sama. Contohnya, kita perhatikan di sini. Untuk yang DBC, sudut DBC itu menghadap pada busur DC atau busur CD. Yang sama-sama menghadap busur itu adalah A di situ, yaitu DAC 40 derajat. Sehingga untuk sudut A itu adalah 40 derajat. Dan untuk sudut yang B di situ menghadap pada busur yang sama yaitu AB, sehingga sudutnya sama dengan ACB yaitu 20 derajat. Untuk kasus yang ketiga, kita perhatikan di sini ada sudut AOC itu 180 derajat, sehingga sudut AOC yaitu sudut pusat itu sama dengan 2 kali dari sudut keliling yaitu sudut ABC. Jadi sehingga sudut ABC itu 90 derajat. Sudut keliling menghadap diameter besarnya 90 derajat. Sudut ABC sama dengan 90 derajat. Nah, contohnya apa nih? Contohnya di sini bisa kita perhatikan, berarti sudut keliling yang menghadap pada diameter di sini besarnya adalah 90 derajat. Jadi untuk sudut di sini 90 derajat dan A-nya adalah 20 derajat. Yang kasus keempat, di sini ada sebuah lingkaran dengan ada sudut keliling dan juga sudut pusat. Kita misalkan sudut 1 itu adalah 2x yaitu sudut pusat. Kemudian sudut kedua yaitu sudut kelilingnya yaitu adalah x. Sudut ketiga yaitu 360 dikurangi dengan 2x. Sehingga menjadi di sini diperoleh dari penjumlahan dari sudut pertama dan sudut ketiga itu adalah 360. Untuk sudut keempat yaitu setengah dari 360 dikurangi 2x. Karena mereka menghadap pada busur yang sama yaitu busur BD, busur yang besar yaitu busur BD. Nah, itu sebagai sudut keliling dan BOD sebagai sudut pusat. Bisa disimpulkan untuk sudut 4 itu adalah 180 dikurangi dengan X. Kita perhatikan sudut kedua dan sudut keempat. Sudut kedua ditambah sudut keempat itu hasilnya adalah 180. Sehingga sudut BAD ditambah sudut BDC sama dengan 180. Sudut keliling yang berhadapan jumlahnya 180 derajat. Kita lihat ke contohnya. Di contoh di sini sudut keliling yang saling berhadapan itu adalah A derajat dan 75 derajat.
sehingga penjumlahan dari A derajat dan 75 derajat adalah 180 derajat. A-nya adalah 105 derajat. Dan untuk yang B, sudut keliling yang saling berhadapan adalah 180, karena sudah ada 100 berarti sisanya adalah 80 derajat. Sehingga dapat kita simpulkan dari masing-masing tadi, di sini sudut A ditambah sudut B itu sama dengan sudut C, lalu kemudian sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, kemudian sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama, besarnya selalu sama, kemudian sudut keliling yang menghadap pada diameter besarnya 90 derajat, dan sudut keliling yang saling berhadapan jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, perhatikan pada gambar di sini, ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Apabila sudah mendapatkan hasilnya, silahkan bisa kalian tuliskan juga di kolom komentar. Selamat belajar. Sekian untuk materi dari lingkaran, yaitu unsur-unsur lingkaran, pengertian dari unsur-unsur lingkaran, dan juga sudut pusat dan juga sudut keliling. Kita lanjut di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.